Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello. Apa kabar semuanya? Selamat pagi, apa kabar semua? Selamat pagi, apa kabar semua? Selamat pagi semua, apa kabar semua? Selamat pagi, apa kabar semua? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat. Yes, iya, harus tetap semangat ya. Apa kabar bundanya juga? Masih semangat kah? Harus semangat. Kalau bundanya semangat, pasti menular sama anaknya, bakal semangat. Jadi harus tetap semangat ya bunda ya, mendampingi anak-anaknya belajar selama pembelajaran jarak jauh. Oke. Nah teman-teman, sebelum kita belajar, kita harus berdoa dulu. Yuk kita berdoa sama-sama. Di tangan ini ada doa, di mulut ini ada doa, di hati ini ada doa. Esok terus tetap berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosaku. Ya Allah, ya Tuhanku, kabulkanlah doaku. Istiadah dan doaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Ya Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat, serta berikanlah kepadaku kepahaman. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, pada pembelajaran kali ini kita masih membahas tentang tema tanaman. Subtemanya kita akan membahas tentang macam-macam tanaman, fungsi tanaman, dan bagian-bagian tanaman. Dan nanti tentunya kita akan mengamati bentuk-bentuk daun. Ya, sebelum kita memasuki materi, yuk kita nyanyi dulu tentang tema tanaman. Tanamanku subur sekali, kutanam di bawah sinar matahari. Setiap hari selalu kusiram dan ku beri pupuk dengan pupuk alami. Nah, kemarin kita sudah belajar bagaimana cara merawat tanaman. Yang pertama, cara merawat tanaman yaitu dengan selalu disiram oleh air. Dan yang kedua, diberi pupuk supaya tanahnya gembur, dan tumbuh subur tanamannya. Sekarang kita akan membahas tentang macam-macam tanaman. Yang pertama yaitu tanaman pohon. Ya, tanaman pohon itu ada dua, ada tanaman pohon yang berbunga dan ada tanaman pohon yang berbuah. Jadi tanaman pohon itu ada yang hanya berbunga saja dan ada yang berbuah. Apa contohnya yang berbunga? Contohnya seperti bunga sakura. Itu pohonnya hanya berbunga. Dan ada juga pohon yang berbuah. Apa saja pohon berbuah? Banyak sekali. Ada pohon rambutan, ada pohon mangga, pohon jambu, pepaya, pisang. Ya, banyak sekali tanaman yang berbuah. Yang kedua yaitu tanaman perdu. Tanaman perdu ini tanamannya tidak terlalu besar, jadi tanamannya kecil. Contohnya seperti tanaman cabai, tanaman tomat, tanaman terong, dan masih banyak lagi. Yang ketiga yaitu tanaman rumput. Tanaman rumput itu sejenis rumput-rumputan. Ada yang rumputnya besar, ada yang rumputnya kecil. Yang keempat, tanaman merambat. Contohnya seperti anggur, markisa, labu, dan masih banyak lainnya. Itulah macam-macam tanaman. Kemudian, apa fungsinya tanaman? Subhanallah, Allah menciptakan tanaman ini dengan berbagai macam manfaatnya, dengan berbagai macam fungsinya bagi kehidupan manusia. Nah, fungsi yang pertama sebagai bahan makanan. Tanaman yang ditanam, baik buahnya maupun daunnya bisa dimakan oleh manusia. Seperti apa?
Kalau buah ada buah anggur, buah apel, pepaya, melon, jeruk, stroberi, dan masih banyak lagi. Dan daunnya pun bisa kita makan seperti tanaman sayuran. Ada kangkung, ada bayam, ada wortel, dan masih banyak lainnya. Yang kedua, sebagai hiasan. Contohnya seperti tanaman bunga. Ada bunga melati, bunga mawar, bunga anggrek, dan masih banyak lainnya. Yang ketiga, sebagai obat-obatan atau tanaman herbal. Contohnya seperti kunyit, jahe, lengkuas, kencur, dan masih banyak lagi yang tanaman yang bisa dijadikan sebagai obat. Dan yang keempat, fungsi dari tanaman ini yaitu sebagai penghasil oksigen atau penghasil udara yang segar, udara yang bisa kita hirup. Coba kalian berdiri di dekat tanaman yang banyak tanaman, kalian hirup udaranya pasti segar sekali ya. Coba kalian ke hutan atau ke yang banyak tanamannya, kita hirup udaranya, terasa sejuk dan dingin ya. Itu fungsinya dari tanaman. Jadi fungsi tanaman itu ada 4. Yang pertama sebagai bahan makanan, yang kedua sebagai tanaman hiasan, sebagai obat-obatan, dan sebagai penghasil udara atau oksigen. Nah teman-teman, sekarang kita lihat yuk bagian-bagian tanamannya ada apa aja. Bagian-bagian tanaman ini terdiri dari apa aja? Iya, lihat gambar di samping. Ada batang, ada akar, ada daun, ada buah, ada biji, dan ada bunga. Itu adalah bagian-bagian dari tanaman. Sekarang kita mengamati bentuk daun yuk. Kita amati sama-sama. Perhatikan di sini ada gambarnya. Nah, ini dia gambarnya. Di sini terdapat gambar daun. Sebelum kita mengamati bentuk daun, kita lihat dulu ya bagian-bagian daun. Daun itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada tangkai daunnya. Yang kedua ada pelepahnya. Yang ketiga tulang daun. Dan yang keempat ada helai daunnya. Itu adalah bagian-bagian daun. Selanjutnya kita lihat bentuknya. Bentuk daun ini bermacam-macam. Ada yang menyirip bentuknya, ada yang melengkung, ada yang menjari, dan ada yang sejajar. Contoh daun yang menyirip yaitu daun jambu, daun jeruk, daun mangga, dan banyak lagi. Coba nanti kalian lihat daun jambu, pasti bentuknya menyirip. Yang kedua, daun melengkung. Contohnya seperti eceng gondok, kuping gajah, dan genjer. Ada yang suka makan genjer? Nah, daun genjer itu bentuknya melengkung. Atau ada yang punya kuping gajah di rumah? Bunga kuping gajah di rumah? Nah, perhatikan baik-baik sama kalian. Daun kuping gajah itu bentuknya melengkung. Ada juga daun yang menjari, contohnya seperti daun singkong dan daun pepaya. Nah, kalau daun singkong dan daun pepaya kalian pasti sering melihatnya karena mama kalian sering memasaknya di rumah. Kalian suka tidak makan daun singkong dan pepaya? Iya, itu daun singkong dan daun pepaya itu bentuknya menjari. Dan yang terakhir yaitu daun sejajar. Daun sejajar contohnya seperti jagung, kelapa, daun padi, dan daun tebu. Nah, itulah bentuk-bentuk daun. Jadi bentuk daun itu ada yang menyirip, melengkung, menjari, dan sejajar. Kalian amati ya. Setelah diamati, yuk kita berkreasi dengan daun. Siapkan alat-alatnya. Ikuti tutorial dari Bu Elia. Setelah tadi kita mengamati bentuk-bentuk daun, sekarang kita akan berkreasi dengan daun ya. Nah, bahan yang akan digunakan yaitu yang pertama pewarna makanan, yang kedua sikat gigi bekas, yang ketiga lidi, atau boleh pakai sisir juga karena berhubung sisir bekasnya tidak ada, jadi Bu Eli pakai lidi saja. Terus
piring kecil untuk tempat pewarna ini. Dan yang pasti berbagai macam, berbagai jenis daun-daun. Bu Eli sudah menyiapkan beberapa daun. Ya, ini berbagai daun. Nanti kita jiplak daun ini dengan menggunakan pewarna. Bagaimana hasilnya? Yuk kita ikuti ya. Pertama, kita siapkan lembar kerjanya. Udah ada kan lembar kerjanya, sudah dikasih sama Bu Eli. Lembar kerjanya disiapkan. Nah, kita masukkan esennya ke pisin. Ya, udah ya, sedikit saja. Kemudian supaya tidak terlalu kental, dikasih air sedikit. Dicampur dengan air sedikit ya, tapi jangan terlalu banyak airnya. Nah, setelah itu pewarna sudah siap ya, sikat gigi juga sudah siap, simpan di sini. Lalu kita siapkan daunnya. Kalian mau pakai daun yang mana? Setelah daunnya kita susun, boleh susun seperti ini di lembar kerja ya. Lalu kita mulai celupkan sikat giginya ke pewarna. Tapi hati-hati, jangan terlalu encer, juga tidak terlalu kental pewarnanya ya. Dan kalau sudah dicelupkan, ditepuk-tepuk gini dulu supaya tidak hasilnya bagus. Kita lihat hasilnya di screen yang berbeda. Setelah diberikan pewarna dan dikira warnanya sudah rata, kita buka daunnya satu persatu. Dan kita lihat hasilnya seperti apa. Tara, beginilah hasilnya. Menggambar atau menjiplak daun menggunakan pewarna makanan. Selamat mencoba ya semuanya. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini kita sudah selesai. Tadi kita sudah membahas tentang macam-macam tanaman, fungsi tanaman, bagian-bagian tanaman, mengamati daun, dan kita sudah berkreasi dengan daun. Insya Allah besok kita akan mempelajari tentang tanaman sayuran. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.